Pansos, perkenalkan nama aku Syaula dan ini akan menjadi podcast pertama aku. Kali ini aku bakal membahas tentang pemberontakan yang terjadi di Indonesia, khususnya tentang pemberontakan PKI Madiun dan pemberontakan G30 SPKI. Karena ini menjadi podcast pertama aku gak akan sendirian aja nih di sini. Aku ditemenin sama dua orang temanku. Ada Kansa, silakan. Halo, aku Kansa. Dan ada juga Hilmansa. Oh, nama aku Hilmansa, suka dipanggil Konyek. Oke, karena udah perkenalan, kita mulai langsung aja kali ya ke pembahasannya. Menurut kalian nih, apa sih pemberontakan PKI Madiun tuh? Dari sumber yang aku baca, pemberontakan PKI Madiun berlangsung di Kresidenan Madiun pada tahun 1948. Pada saat yang sama juga, pemberontakan pecah di kota Surakarta. Kenapa pada saat itu Surakarta dijadikan sebagai tempat pemberontakan PKI? Jadi, Surakarta dijadiin sebagai tempat pemberontakan atau West oleh PKI dengan alasan tempat tersebut merupakan daerah militer istimewa, sehingga banyak perwira TNI Angkatan Darat yang jadi sasaran dan akhirnya tewas dalam pemberontakan tersebut. Terus, menurut kamu nih, gimana sama pemberontakan yang terjadi di Madiun? Kenapa Madiun dipilih sebagai tempat pemberontakan? Madiun dipilih sebagai tempat pemberontakan karena Madiun memang dijadikan sebagai basis gerilya pemberontakan PKI 1948. Makanya istilah pemberontakan PKI Madiun lebih sering disebut-sebut. Terus kenapa sih sesama Indonesia harus saling memberontak? Nah, pertama-tama nih, yang harus kita tahu tuh tujuan dari pemberontakan PKI Madiun tersebut. Jadi tujuannya yaitu untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang berlandaskan ideologi komunisme dan beraliansi ke Uni Soviet. Nah, selain itu juga, kelompok kiri ini juga ingin merebut daerah strategis seperti Surakarta dan Madiun. Sampai akhirnya terjadilah pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 18 sampai 20 September 1948. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mending kita bahas dari apa sih yang terjadi sebelum PKI Madiun 1948 itu terjadi. Boleh Kansa, gimana menurut kamu? Peristiwa Madiun itu terjadi karena adanya perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 antara Indonesia dan Belanda. Pimpinannya tuh wakil delegasi Indonesia Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Tapi tahu nggak sih, karena perjanjian ini Pemerintah Indonesia dianggap gagal, bukan? ya karena dari perjanjian Renville ini banyaknya dampak negatif. Apa sih dampak negatif dari perjanjian Renville-nya? Dampak negatifnya itu semakin menyempitnya wilayah Indonesia karena sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh Belanda. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Dengan timbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin berakhir karena dianggap menjual negara terhadap Belanda. Nah, selain itu tuh diblokir perekonomian Indonesia secara ketat oleh Belanda. Terus selain itu juga Belanda membuat negara boneka, antara lain negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Wah, berarti waktu itu Indonesia rugi besar dong ya? Sih, baru gimana? Seharusnya nggak ada sih perjanjian Renville. Terus kenapa sih Amir Syarifuddin tuh dianggap gagal karena pada saat itu gitu? Ya, jadi Amir Syarifuddin tuh memberikan mandat sepenuhnya kepada Presiden Soekarno. Sehari kemudian, PNI menuntut Amir Syarifuddin untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada tanggal 18 Januari 1948. Oh, jadi Amir Syarifuddin itu mundur ya dari jabatannya? Iya. Terus waktu itu tuh apa sih yang dilakuin Presiden Soekarno? Presiden Soekarno memutuskan untuk memecat kabinet Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, dan pada akhirnya kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh kabinet Hatta. Hal itu yang menyebabkan Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta. Terus dari situ juga ya, dari sumber yang aku tahu, nggak lama kemudian tuh Amir Syarifuddin membentuk sebuah organisasi yang bekerja sama dengan PKI gitu. Nah, nama organisasinya tuh organisasi FDR. Ada juga dalam FDR tuh partai-partai kecil, Iya, apa aja tuh? Jadi partai-partai kecilnya tuh ada PKI, Partai Komunis Indonesia, Persido, Partai Pemuda Sosialis Indonesia, sama satu lagi ada SOBSI, Sentral Buruh Seluruh Indonesia. Oh, satu lagi deh, ada BTI, Barisan Tani Indonesia. Nah,
waktu itu tuh Amir sengaja buat ngebuat FDR, buat ngejatuhin kabinet Hatta dan berusaha buat ngerebut kekuasaan Republik Indonesia. Tapi usaha buat ngedapat dukungan politik dan militer FDR-nya tuh meningkatkan propaganda dengan segala cara gitu, sampai akhirnya menarik simpati masyarakat. Gitu ya. Terus kabinet Hatta tuh ngebuat program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata atau RARA dengan mengurangi personal militer dari sayap kiri. Tapi itu tuh ditolak sama Amir Syarifuddin karena program itu dianggap dipolitisi oleh kabinet Hatta dan secara otomatis hal itu merugikan pihak sayap kiri maupun FDR. Terus ya, menurut kamu apa sih yang kemudian dilakuin sama FDR dan PKI? Kemudian FDR itu membuat pergerakan FDR yaitu melawan kabinet Hatta dengan demonstrasi besar-besaran dan membuat slogan agar Amir Syarifuddin dijadikan kembali Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri. Jadi agar si Amir Syarifuddin itu dijadikan kembali Berarti menteri. pada saat itu bikin kekacauan juga ya yang cukup besar. Terus apa lagi nih yang terjadi pada saat itu? Terus pada tanggal 27 Maret 1948 itu tuh menyebabkan isu-isu propaganda dan mengadu domba militer di Surakarta sehingga timbul berbagai insiden bersenjata yang sengaja untuk dilancarkan dan ditunggangi oleh golongan-golongan tertentu. Terus kemudian juga pada tanggal 23 Juni tahun 1948 adanya ancaman ekonomi yang terjadi pemogokan besar-besaran buruh tani yang menuntut kenaikan upah di Selagu, Solo. Wah, peristiwa yang didalangi FDR ini tuh ternyata menjadi sosok pahlawan juga ya bagi para buruh tani di kota Solo. Ya, betul. Karena pergerakan ini juga sengaja kan dibuat untuk menuntut kabinet Hatta, seakan-akan Hatta nggak mampu gitu menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya nih ada kita mau ngomongin nih tentang kedatangan sama pergerakan Muso. Ya, itu menjadi awal mula juga ya adanya pemberontakan PKI. Jadi gimana sih tentang kedatangan dan pergerakan Muso tuh? Jadi kedatangan dan pergerakan Muso itu sebelum Muso menampakkan diri di Indonesia, dia menyamar dulu sebagai Suparto, sekretaris Suripno, duta Republik Indonesia. Kedatangan Muso disambut baik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Agustus 1948. Nah, namun kemudian ternyata tujuan Muso datang ke Indonesia adalah untuk memulihkan kondisi PKI dan kondisi politik RI. Jadi si kedatangan Muso itu tujuannya sebenarnya nggak baik, cuman ya gitu. Terus Nyamar. waktu dia menampakkan dirinya nih kayak gimana? Dia tuh menampakkan dirinya tuh pada tanggal 20 Agustus 1948 dan pada itulah lahir komunis ala Muso atau Jalan Baru PKI untuk Republik Indonesia. Untuk memperkuat PKI ala Muso tuh bekerja sama Amir Syarifuddin dengan FDR-nya. Jadinya tuh Amir mampu mempengaruhi Muso dengan tujuan yang sudah disepakati, yaitu melawan kabinet Hatta dan meruntuhkan pemerintahan Soekarno yang dinilai sama Muso tuh bahwa Soekarno tuh bercumbu mesra dengan kaum kapitalitas dan kaum penjajah, sehingga Muso menganggap PKI lah yang melanjutkan revolusi Indonesia. Wah, jadi pemikiran Muso dan Amir Syarifuddin tuh sangat berbanding terbalik ya dengan pemerintah Indonesia pada saat itu. Ya. Sama Muso itu jago banget ya, bisa mempengaruhi seluruh pemikiran. Mencuci otak gitu ya. Serem ya. Terus habis itu tuh apa sih yang dilakuin sama FDR dan PKI? Apa ada
propaganda pada saat itu? Ada, mereka tuh ngelakuin propaganda tuh tanggal 9 September 1948. Itu tuh dilakukan oleh tokoh elit PKI dan FDR yang melakukan tur-turnya tuh. Mereka tuh PKI mengirimkan surat kepada Masyumi dan PNI yang membuat usul pembicaraan untuk bekerja sama dengan Persatuan Nasional. Tapi usulan itu tuh ditolak mentah-mentah sama PNI maupun Masyumi. Terus nih kalau nggak salah tuh di tempat lain tuh kayak terjadi peristiwa pertempuran antara pasukan Siliwangi sama pasukan Senopati yang terjadi di Sukoharjo. Boleh nggak sih nih kamu jelasin gimana sih peristiwa pertempuran itu? Jadi peristiwa pertempuran itu Ditunggangi sama siapa sih? ditunggangi oleh FDR. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengadu domba dalam tubuh militer. Pertempuran ini berawal dari pembunuh Kolonel Sutarto dari pasukan Senopati pada tanggal 2 Juni 1948 silam di rumahnya di Surakarta. Jadi di rumahnya di Surakarta. Tapi pelakunya udah ditemuin belum sih sampai sekarang? Pelakuan itu pelakunya itu pun tidak ditemukan hingga sekarang. Dengan begitu terjadilah pertempuran antara pasukan Senopati yang terjadi di Sukoharjo pada tanggal 15 September 1948. Kemudian pasukan Senopati pun mengundurkan diri ke Wonogiri. Nah, karena banyak banget propaganda FDR dan PKI yang dilakukan pada saat itu, terus ada nih satu orang yang mengabarkan dan melaporkan kepada Musso kalau Madiun itu sudah di tangan kita. Nah, dengan begitu akhirnya para tokoh elit PKI dan FDR termasuk Musso dan Amir Sarifuddin juga langsung menuju ke kota Madiun. Kalau boleh tahu siapa sih namanya? Itu dia tuh namanya Sumarono CS. Iya. Di sana dari saat mereka sudah sampai di kota Madiun, mereka tuh disambut baik banget sama dengan ada bendera merah putih juga, terus bergembarkan gitulah kayak tentang Palu Arit di pinggiran kota Madiun. Kemudian waktu itu juga di kota Madiun tuh udah diproklamirkan negara Republik Indonesia Soviet oleh Musso Munawar dan FDR. Nah itu tuh lebih jelasnya pada tanggal 18 September 1948 dengan melucuti senjata militer juga menghabisi masyarakat yang tidak setuju dengan PKI maupun FDR. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi pada 18 September 1948 tuh banyak banget orang yang berkumpul di kota Madiun buat ngelaksanain demo akibat ditandatanganinya perjanjian Renville seperti yang udah kita sebutin sebelumnya. Tapi sayangnya pada saat itu tuh demo tersebut tuh nggak terkendali dan berujung pada pemberontakan. Bisa dibilang sih perjanjian Renville tuh menjadi penyebab pemberontakan PKI Madiun kan? Iya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kan seperti yang udah dijelasin di awal juga, karena perjanjian Renville tuh udah sangat merugikan Indonesia kan, ya kan? Karena terus apa sih hubungannya Amir dan para pendukungnya untuk pemberontakan PKI ini? Nah, hubungannya tuh karena mereka sama-sama kecewa dengan kebijakan yang dibuat oleh kabinet Hatta. Sampai akhirnya kebijakan ini tuh dinilai mengurangi kekuasaan militer Indonesia. Sementara kabinet Hatta menargetkan program ini tuh untuk mengurangi beban anggaran gaji tentara. Amir Syarifuddin tuh kecewa gak sih? Ya kayak ngerasa kecewa gitu kan, karena Kenapa sih? terus apa sih menurut kamu? Oh, nah, ini gak sih karena kelompoknya tuh mendirikan organisasi FDR pada tanggal 28 Juni. Oh iya benar banget itu ya, itu kayak yang udah kita bahas di awal kan, mendirikan organisasi FDR. Terus apa aja sih konfliknya tuh yang antara
memunculkan apa gitu. Nah, jadi karena Musso salah satu tokoh yang menjadi dalam pemberontakan ini menjadi tokoh yang kayaknya tuh bakal kita sering sebut nggak sih namanya, karena dia menjadi pemeran utama gitu, pemeran utama bisa dibilang ya kan. Terus dia juga merupakan tokoh komunis Indonesia yang telah tak lama tinggal di Uni Soviet. Karena udah lama banget nih dia di Uni Soviet, dia tuh jadi kayak terpapar oleh ideologi komunisme yang membuatnya kayak bikinnya tuh kayak wah, ideologi ini tuh kayaknya bakal cocok digunain di Indonesia. Cocok banget gitu ya. Terus menurut kamu nih sepulangnya dari Uni Soviet pada tanggal 11 Agustus 1948, apa sih yang dilakuin Musso? Jadi Musso mengunjungi presiden, yaitu Presiden Soekarno di Yogyakarta. Ya dulu tuh Jogja tuh ibu kotanya Indonesia kan dulu. Oh iya, benar banget. Dan Terus Musso ngapain sih? Musso tuh menyampaikan strategi atau konsep-konsep jalan baru supaya Indonesia bisa mendapatkan kedaulatan penuh. Gimana sih strategi yang dimaksud sama Musso tuh? Tapi bukannya harusnya Indonesia tuh bekerja sama ya? Ya. Menurut Musso ya, Indonesia tuh harus bekerja sama Uni Soviet gitu dalam meraih kemerdekaan. Karena tuh menurut Musso, komunisme tuh satu-satunya cara gitu biar bisa keluar dari kolonialisme dan imperialisme, terutama dari pihak Belanda. Tapi katanya gagasan itu tuh ditolak sama Muhammad Hatta. Kenapa sih, Jack? Tahu nggak? Nah, jadi menurut Hatta tuh Indonesia tuh harus bersikap netral terhadap konflik yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Menurut gimana sih Jack sikap Hatta pada saat itu? Sikap Hatta tersebut memancing amarah Musso dan pihak komunis yang membuat mereka mulai memberontak. Wah gila, berarti pada saat itu makin tegang aja ya situasinya. Terus upaya Amir dan Musso juga mendirikan negara bercorak Uni Soviet di Madiun menjadi momen terjadinya peristiwa pemberontakan PKI itu muncul gitu kan. Tapi katanya gagal lagi sih. Kenapa sih? Mereka tuh nggak dapat dukungan dari rakyat. Pemicunya apaan gitu sampai bisa ditolak atau gagal? Oh jadi waktu itu tuh rakyat nggak setuju ya? Nggak setuju sampai gagal gitu. Nah, menurut kamu gimana sih Nek kondisi pada saat itu? Jadi makanya gagal. Saat itu situasi sedang kacau. Opini rakyat terbelah antara tim Soekarno atau tim Musso. Soekarno yang akhirnya memenangkan dukungan dari rakyat. Penyebabnya seperti yang dicatat Historia dalam artikel berjudul Di Jalan Baru Musso dalam peristiwa Madiun. Musso tuh kalau ngomong pedes gitu guys. Jadi kalau si Musso ngomong tuh sangat pedes, terus bisa memicu ketegangan gitu ya, dan mulutnya tuh kayaknya tuh bisa bikin masyarakatnya tuh terpancing gitu kan. Iya. Sampai akhirnya baru 2 hari setelahnya tuh operasi militer tuh baru bergerak untuk menumpas pemberontakan di Madiun. Nah, Kita udah sampai akhir nih. Udah dari pemberontakan PKI. akhir pembahasan ya. Jadi ini menjadi akhir pembahasan kita. Gimana sih? Apakah pemberontakan ini gagal atau kenapa sih pemberontakan PKI? Kalau misalkan gagal nih, kenapa pemberontakan PKI ini tuh gagal gitu? Ya, jadi gini nih. Tadi kan kita udah sebut-sebut nih penumpasan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dengan cara operasi militer dilaksanakan pada 20 September 1948 di Madiun. Operasi tersebut berada di bawah pimpinan Ahmad Yani. Berhasil atau enggak sih, Jack? Berhasil atau enggaknya, ternyata cara tersebut berhasil guys. Musso Manowar tewas dalam operasi penumpasan tersebut. Sedangkan si Amir Saripudin ditangkap. Nah, Ada yang kabur gak sih? Kan ini baru 2 tokoh nih yang disebutin. Nah, jadi karena
karena nanya ada yang kabur nggak kira-kira ya. Siapa aja tuh yang kabur? Jadi yang kaburnya teh ada guys ternyata. Jadi yang kaburnya teh DN Aidit merupakan tokoh pemberontakan yang berhasil kabur dari kejaran militer. Ya, kalau kabur dia nggak seperti ini ya. Abis itu udah deh ya, selesai pembahasan kita kali ini. Jadi Singkat banget ya ternyata pembahasannya. Cuman ini 3 hari pemberontakannya tuh dilakuin cuma 3 hari. Keren banget gitu bisa ditumpas. Serem banget ya, dan upaya komunis juga buat membentuk pemerintahan layaknya Uni Soviet tuh berhasil digagalkan ya akhirnya. Kalau enggak, Indonesia sekarang jadi negara komunis kok dong kalau berhasil. Ya. Akibatnya pasti adalah dari PKI Madiun tuh apa sih, Nya? Akibatnya pasti adalah akibat pemberontakan PKI Madiun adalah banyaknya korban jiwa. Meskipun hanya berlangsung selama 3 hari, terjadi pembunuhan terhadap tokoh masyarakat. Jadi meskipun 3 hari, banyaknya korban Jiwa jadi, pasti ada, ya, kan? pasti banyak korban jiwa. Iya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya kalau PKI Madiun tuh ternyata berhasil digagalkan. Dan kenapa PKI Madiun terjadi? Karena mereka ingin mendirikan negara komunis. Bener banget. Oke, buat segitu aja pembahasan kita kali ini tentang pemberontakan PKI Madiun. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, yaitu pemberontakan G30 SPKI.